Betapa besar Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung melebihi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam mereka memberitakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah Maha Pengasih menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, agar ia dapat memiliki hubungan dengan manusia. Mulanya manusia menghormati dan memuliakan Allah, serta hidup secara harmonis dengannya. Sampai pada suatu hari, iblis mencobai perempuan itu untuk makan buah terlarang. Dan dia juga memberikannya pada laki-laki itu. Sebagai akibatnya, manusia memberontak terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya ini, manusia terpisah dari Allah dan diusir keluar Taman Eden. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin dipisahkan dari ciptaannya. Namun bagaimanakah Allah menjadi kudus dan sumber keadilan yang sempurna jikalau Ia tidak menghukum dosa? Di dalam kitab sucinya, Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari hukuman. Orang yang pertama kali mengetahui rencana ini adalah Abraham. Abraham adalah orang yang benar. Allah berjanji untuk memberkatinya dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Untuk menguji kesetiaannya, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah dan ingin menaatinya. Tapi, ketika ia mengangkat pisau untuk membunuh anaknya, malaikat Tuhan menghentikannya. Malaikat melihat Abraham takut kepada Allah dan ingin menaatinya. Kemudian, Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ia mengorbankan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Demikianlah Allah menunjukkan kepada Abraham bahwa domba atau hewan sejenisnya harus disembelih untuk menutupi dosa sementara waktu. Sampai pada suatu saat, Allah menyediakan kurban yang sempurna untuk membayar dosa manusia. Dosa yang dapat memisahkan manusia dari Allah diganti dengan kurban yang memulihkan hubungan mereka. Kitab suci memberitahukan tentang seseorang yang telah datang dan menjadi kurban yang sempurna untuk semua dosa manusia. Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Abraham,
Demikian pula Ia yang datang ini menggantikan manusia sehingga dosanya diampuni. Banyak orang menyebutnya Al-Masih. Ia datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sekali untuk selama-lamanya. Para nabi telah memberitahukan banyak hal tentang Al-Masih dengan rinci beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya. Nabi Yesaya memberitahukan sebelumnya bahwa kelahirannya merupakan suatu mukjizat. Seorang perawan akan mengandung seorang anak yang dalam pengertian rohani dinamai Anak Allah. Nabi Mika memberitahukan bahwa Al-Masih akan lahir di Betlehem. Sementara Nabi Zakaria memberitahukan bahwa ia akan memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai dan dikhianati oleh Yudas, seorang dari para pengikutnya. Nabi Yesaya memberitahukan apa yang akan dilakukan oleh Al-Masih ketika ia datang. Yang diurapi Tuhan akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat mereka yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan kepada umatnya. Jadi, siapakah Al-Masih itu? Pada abad pertama datanglah seorang nabi yang disebut Isa. Banyak orang mengatakan, ia adalah seseorang yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Benarkah demikian? Apakah hidupnya memenuhi nubuatan tentang dia? Adakah Isa lebih besar dari seorang nabi? Berikut ini adalah riwayat hidupnya yang didasarkan pada catatan para saksi mata menurut kitab suci. Agar kita dapat mengerti dan mengambil manfaat dari kehidupan Isa, maka peranan Isa dimainkan oleh seorang aktor, sekalipun tidak ada aktor yang layak memerankannya. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana?
Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Ketika genap 8 hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati. Setelah menyelesaikan ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Nazaret. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Yesus tertinggal di Bait Allah. Mereka kembali mencarinya dan menemukan Yesus sedang duduk bersoal jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf. Semua yang mendengarkannya kagum. Anakku, mengapa kau berbuat seperti ini? Kami sangat cemas mencari engkau. Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus pulang dengan mereka ke Nazaret. Ia bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk
diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.